buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, ungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tantri dari IS Futures Travel. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Pada pagi hari ini, tema kita pada pagi hari ini adalah si kolektif yang siap terjaga, yang siap terjang era kompetitif. Sebelum masuk ke inti acara kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu silahkan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me. Di dalamnya ada berbagai video-video mengenai talent DNA ataupun mengenai video-video dari gestar-gestar kita yang sebelumnya. Atau Bapak Ibu juga bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini yang akan terhubung langsung ke www.talentdna.me. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akses talent DNA, pada akhir acara saya akan informasikan bagaimana cara untuk mendapatkan recap talent DNA Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin saya bertanya apakah Bapak Ibu masih ada yang belum memiliki recap talent DNA atau mungkin yang sudah memiliki recap sebelumnya, silahkan informasikan di post yang akan saya mulai saat ini. Sudah ada pollnya, mungkin apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu, silahkan diinformasikan apakah sudah memiliki atau belum punya recap talent DNA. Apakah saat ini baru pertama kali bergabung ataupun sudah pernah bergabung sebelumnya. Oh, Alhamdulillah ini sudah ada 4 orang yang sudah pernah bergabung dan sudah memiliki uh, recap talent DNA. Dan ini ada yang baru pertama kali juga. Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali bergabung, yang baru memiliki recap talent DNA. Bagus banget nih join di acara pada pagi hari ini karena kita akan bahas mengenai talent DNA dari kita kita yang mungkin ada kesamaan dengan hasil talent DNA Bapak Ibu, bisa disesuaikan seperti itu. Oke, Alhamdulillah
Ini rata-rata yang hadir sudah memiliki hasil talent A ya. Kalau begitu, mari kita simak ya langsung diskusi kita pada pagi hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa segera menghubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui cara mengisi live tools talent DNA. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya juga ada yang baru pertama kali hadir, tadi sudah saya sebutkan juga dari hasil pollingnya, atau bahkan belum Pada tahun memiliki 2000, atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA. Tadi ada 2 orang juga yang belum, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA-nya. Untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agusti. pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, untuk pada pagi hari ini, untuk geser kita yaitu ada Mbak Denita Yolanda. Berikut merupakan recap dari top 10 dan bottom 5 beliau. Seperti itu. Nah, sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu silahkan mengunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Di dalamnya, Bapak Ibu dapat menonton kembali recap video mengenai talent DNA maupun informasi-informasi dari geser-geser kami yang sebelumnya pernah hadir. Seperti itu. Baik, dari itu. So, let's find your light and shine. Izin sebelumnya saya coba cek dulu nih. Assalamualaikum Coach Dudi. Waalaikumsalam Mbak Tantri. Alhamdulillah sudah hadir. Di sini juga ada Assalamualaikum Mbak Yolanda. Waalaikumsalam, Mbak Tantri. Baik, alhamdulillah Coach kita sudah hadir dan kita juga sudah hadir. Kalau begitu silahkan Coach Dudi dimulai untuk sesi kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, keagungan miliknya. Salawat salam tercurah untuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talent people, Bapak Ibu semuanya berbahagia berjumpa kembali di dalam Ask Me About Your Talent DNA, dan salam hormat dari Pak Ari. Hadir juga Mbak Yolanda sebagai bintang tamu. Apa kabar Mbak Yolanda? Halo, Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah, Coach Dodi. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Oke. Kita coba lihat kembali top talent dan bottom talent dari Mbak Yolanda ya. Mbak Tanti boleh dibantu. Kita lihat ada yang berwarna biru, ada berwarna kuning, ada berwarna merah, di mana top talentnya ada kolektor, kompetitif, kontemplatif, goal getter berwarna biru. Betul ya talent people? Wah, ada convincing, ada developer, energizer berwarna kuning, ada focus berwarna merah,
generous kuning, inovatif berwarna merah. Kemudian di bottom talent Mbak Yolanda itu ada authoritative, flexible, fixer merah, dan explorer, equitable berwarna biru. Nah, kita akan simak penjelasannya langsung dari Dr. Ari. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people, kita sudah lihat tadi ya penjelasan langsung dari Pak Ari terkait dengan drive, network, dan action. Dan berikut adalah hasil daripada talent DNA-nya Mbak Yolanda. Mbak Yolanda boleh dibacakan ya, baik itu top talent-nya ataupun bottom talent-nya. Silakan Mbak Yolanda. Baik, Coach Dodi, terima kasih. Bapak, Ibu, demikian ini adalah gambaran mengenai diri saya, top talent saya, yaitu kolektor, kompetitif, kontemplatif, convincing, developer, energizer, fokus, generous, goal getter, dan inovatif. Di sini saya mampu mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang menjadi yang terbaik di antara yang lain, memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang saya sampaikan. Saya juga mampu untuk mengembangkan potensi orang lain, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungan saya, serta menjaga konsentrasi atas apa yang saya kerjakan. Dan saya juga mampu untuk membantu, melayani, dan memberikan kepada orang lain, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta memberikan ide dan terobosan baru. Dan ini adalah hal yang perlu saya perhatikan, yaitu autoritatif, fleksibel, explorer, fixer, dan equitable. Saya bukan seseorang yang secara alami bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta mempelajari dan menguasai hal baru. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila saya menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Baik, makasih Mbak Yolanda. Talented people, kita sudah dengarkan tadi gambaran terkait Mbak Yolanda setelah mengambil talent DNA. Mbak Yolanda, kita ngobrol santai saja ya Mbak Yolanda ya. Baik, Kak Sudari. Oke, talented people, kita ngobrol santai di pagi hari ini dengan Mbak Yolanda. Mungkin paling awal adalah boleh Mbak Yolanda memperkenalkan diri kepada talented people yang hadir dalam Zoom ataupun di dalam Facebook-nya Dr. Ari. Silakan Mbak Yolanda. Ya. Halo talented people semua, perkenalkan saya Leonita Yolanda, biasa dipanggil Yolanda. Saya adalah alumni dari ISQ Business School, angkatan kelima, lulus tahun 2021. Dan saat ini saya fokus pada menjadi seorang coach dan hipnoterapis. Di samping itu saya juga menjalankan usaha saya, yaitu di bidang art, seni. Baik, jadi Mbak Yolanda ini pertama adalah lulusan ISQ Business School, begitu ya Mbak Yolanda ya, angkatan kelima. Ya. Kedua, talented people hari ini Mbak Yolanda ini, saya panggil Mbak Yolanda ya. Ya. Hari ini Mbak Yolanda pun sebagai seorang coach dan juga sebagai seorang hipnoterapis ya, tergabung ke dalam Asesco dan juga tergabung ke dalam iHope. Ya. Dan yang ketiga, Mbak Yolanda ini pun adalah seorang entrepreneur, gitu ya, memiliki usaha secara sendiri. Nah, Mbak Yolanda, sebelum kita banyak ngobrol, boleh dong cerita bagaimana dulu ketika Mbak Yolanda mau memutuskan ke ISQ Business School itu seperti apa sih, gitu ya? Kita ingin dengar nih di Talented People, barangkali mungkin ada insight yang kita bisa belajar bersama-sama dari pengalaman Mbak Yolanda masuk ke dalam ISQ Business School. Silakan Mbak Yolanda. Ya.
Izin saya bercerita mengenai perjalanan saya ketika saya masuk ISQ Business School. Pada saat itu di tahun 2016 saya lulus dari SMA. Pada saat itu saya mendaftar ke beberapa universitas di perguruan tinggi negeri. Tapi pada saat itu saya memang belum fix untuk menentukan jurusan yang saya mau ambil. Jadi dalam beberapa perguruan tinggi negeri itu saya mengambil beberapa jurusan yang berbeda-beda. Di situ saya merasa belum mantap dengan pilihan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk memikirkan ulang dan mengikuti ujian di tahun selanjutnya karena saya nggak mau nantinya saya salah jurusan atau saya mengikuti ambil jurusan yang tidak benar-benar saya minati. Kuliah saya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang saya mau dan saya betul-betul inginkan. Akhirnya saya memutuskan untuk gap year, yaitu menunda kuliah selama 1 tahun. Di situ saya memikirkan jurusan yang benar-benar saya ingin dalami. Akhirnya di selama perjalanan itu saya menemukan satu jurusan yang benar-benar saya mau pelajari dan saya mau dalami, yaitu manajemen bisnis. Dan alhamdulillah saya dapat informasi mengenai ISQ Business School dan saya merasa sangat cocok dengan ISQ Business School. Akhirnya saya daftar di ISQ Business School seperti itu. Oke. Mbak Yolanda ini ya memikirkan banyak hal terkait jurusan, dipikirkan dalam begitu ya. Iya, kemudian data-datanya dikumpulkan gitu ya, tidak serta-merta, dan bahkan tadi menunda kuliah 1 tahun ya Mbak Yolanda. Iya, gap year. Talentable kalau kita lihat dari top 10-nya kan Mbak Yolanda ini kontemplatif gitu ya. Kontemplatif, merenung, memikirkan dalam gitu ya. Kemudian Mbak Yolanda pun kolektor ternyata, mengumpulkan banyak data, banyak informasi, hanya untuk memutuskan jurusan pun rela untuk nunggu 1 tahun tadi ya. Hanya untuk memilih jurusan yang pas. Jadi kelihatan ya, people. Pertama adalah kontemplatifnya dan kedua adalah kolektornya. Mudah tidak masuk ke dalam ISQ Business? Seperti apa sih bisa sampai masuk ke jurusan manajemen bisnis itu, Yolanda? Prosesnya itu gimana? Jadi waktu itu saya mengikuti beberapa tes seleksi, beragam tes seleksi. Saya mengikuti dari awal sampai akhir dan alhamdulillah karena saya merasa persiapan saya sudah lebih matang daripada tahun sebelumnya. Juga saya sudah lebih banyak latihan daripada tahun sebelumnya. Alhamdulillah ketika saya mengikuti rangkaian seleksi di ISQ Business School, saya berhasil mendapatkan beasiswa generasi emas di ISQ Business School. Dan alhamdulillah saya juga lulus cepat 3,5 tahun dan mendapatkan predikat distinction di ISQ Business School. Oh, I see. A distinction gitu ya? Oke. Talented people kita lihat itu dari talentanya kompetitif Mbak Yolanda, betul ya? Dari sekian seleksi kemudian maju terus dan berhasil mendapatkan beasiswa justru ya Mbak Yolanda ya? Ya, betul Coach. Oke. Talented people kita lihat tadi. Ada proses wawancara ketika masuk ya Mbak Yolanda tentu? Iya, ada wawancara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gimana tuh suasana saat diwawancara itu? Jadi saya sudah mempersiapkan betul-betul matang-matang dari rumah, dari mulai saya stylenya, juga saya cara untuk saya mengungkapkan cara saya untuk bicara, untuk wawancara itu sudah saya persiapkan dengan matang sebelumnya. Jadi, alhamdulillah pas waktu tesnya itu benar-benar berjalan mulus dan lancar gitu. Asik. Talented people kalau kita lihat itu ya, ketika diwawancara tentu kan Yolanda punya talentanya convincing, mampu meyakinkan ketika diwawancarai. Oke Yolanda, terima kasih atas informasi sejarah Mbak Yolanda masuk ke dalam ISQ Business School.
Dan tentu di dalam keseharian pun kan Mbak Yolanda pun memiliki hal-hal yang enjoy dilakukan, mudah dilakukan. Itu terkait hal apa ya, Mbak Yolanda? Sekarang saya sebagai seorang coach dan hipnoterapis, saya merasa ini adalah jiwa saya banget karena saya betul-betul menikmati setiap klien yang datang ke saya itu. Saya merasa ini adalah anugerah dari Allah. Saya bersedia untuk membantu, melayani mereka, juga untuk meluangkan waktu saya untuk membantu para klien saya di coaching dan di terapis gitu, Coach. Jadi sehari-hari itu bantu klien melakukan coaching dan hipnoterapi, begitu ya? Iya, betul, Coach. Oke, dan sering diminta bantuan ya? Iya, betul. Meskipun padat karena aktivitas usaha, seperti apa kalau diminta untuk melakukan coaching dan hipno di tengah kepadatan Yolanda melakukan usaha? Saya langsung buat jadwal dengan klien saya di mana saya bisa ada luang waktu, juga ada klien saya di luang waktu yang pas. Setelah itu baru kita mulai sesi coaching dan hipnoterapinya gitu, Coach. Ketika misalkan saya ada bentrok, coach saya bisa, namun sayanya lagi padat, saya berusaha untuk mengurangi aktivitas saya gitu untuk melayani mereka gitu, Coach. Talented people, kalau kita lihat di top talentnya Mbak Yolanda ada generous, betul ya? Kalau diminta bantuan dengan suka hati membantu, meskipun padat, tadi kan mencoba untuk mengurangi aktivitasnya justru ya, supaya jadwalnya fix dengan jadwalnya coaching gitu ya. Dan Mbak Yolanda kan orangnya ini ya, suka gitu kan, ketika melakukan coaching hipnoterapi, karena di top talentnya ada energizer dan suka ngajarin orang juga gitu Mbak Yolanda ya. Ada di developer. Mbak Yolanda kalau tidak salah, Mbak Yolanda pun punya hobi ya yang memang cukup bisa dijadikan komersial ya. Hobi apa itu ya? Saya dari dulu waktu kecil sampai sekarang juga saya sangat suka menggambar dan melukis, baik itu secara langsung di kertas, kanvas maupun digital gitu. Saya menggunakan hobi saya ini sebagai bisnis saya juga di entrepreneur. Saya buka usaha sebuah kelas private gitu, kelas menggambar atau melukis buat dari kalangan anak-anak sampai dewasa yang mau belajar untuk menggambar atau melukis. Juga saya menjual hasil-hasil karya saya gitu. Jadi Mbak Yolanda ini hobinya melukis, talented people. Orangnya memang developer gitu ya, senang ngajarin orang cara melukis, tapi juga goal getter. Mbak Yolanda melukis banyak lukisan dan kemudian dikumpulkan kolektor ya, dan kemudian dijual gitu. Dan tentu ketika melukis banyak ide-ide yang tiba-tiba pop up begitu ya Mbak Yolanda ya? Iya, karena gimana tuh? Saya itu lebih suka melakukan aktivitas itu di suasana yang sunyi ataupun di kesepian. Jadi ketika saya gambar ataupun saya melukis, saya mau di suasana yang benar-benar private, saya sendiri. Di situ saya merasa lebih banyak ide bermunculan dibanding saya melukis atau menggambar di suasana keramaian gitu. Dan ketika menggambar di suasana sendiri dan sepi, Mbak Yolanda fokus begitu ya, sangat fokus ya? Iya, sangat fokus sekali, benar-benar fokus gitu. Dan idenya pop up begitu ya Mbak Yolanda ya? Iya, kayak popcorn gitu, muncul begitu ya. Oke, talented people baik di Zoom ataupun di Facebooknya Dr. Ari, kalau memiliki talenta yang sama, kontemplatif itu seperti itu ya, orangnya suka sendiri, justru dia mengambil banyak energi dan menikmatinya di dalam kesendirian, dalam suasana yang nyaman, damai, senyap, sepi begitu ya. Dan bisa sangat fokus. Kalau teman-teman punya talentanya fokus, kita bisa mencurahkan energinya memang luar biasa saat di dalam kesendirian itu kontemplatif,
dan tiba-tiba banyak idenya pop up begitu ya, karena ada inovatif. Jadi kalau talented people punya inovatif, mungkin sama juga kesamaan begitu, tiba-tiba banyak ide-ide bermunculan. Yolanda, balik lagi ke dalam bisnisnya Yolanda. Berarti bisnisnya itu menjual hasil karya lukisan Mbak Yolanda, baik di kanvas ataupun digital, Iya. melalui media online, begitu kan? Iya, jadi saya buat iklan di sebuah website di Google. Nah, dari sana banyak yang datang ke saya untuk minta kelas private gambar ataupun melukis, baik secara manual di kertas, kanvas ataupun digital. Nah, dari situ saya mulai mengajari mereka. Dan dari saat saya ngajar mereka, saya juga menawarkan hasil karya-karya saya ke mereka. Jadi sekalian jalan untuk menjual hasil-hasil karya saya juga gitu. Talented people, kalau kita lihat dari top talentnya Mbak Yolanda itu ini ya, luar biasa ya, kombinasi dari top talentnya itu. Pertama, orangnya memang kolektor, banyak mengumpulkan informasi, ide luar biasa, bahkan mengumpulkan tadi hasil karyanya untuk dijual gitu, kompetitif ya. Dan Mbak Yolanda itu memang suka di dalam kesendirian, kontemplatif, tapi ketika diminta bantuan dengan sukarela membantu ya Mbak Yolanda ya. Iya, betul. Seorang generous, kemudian mengajari developer, dan ketika ngomong seperti saat ini dalam Zoom ya teman-teman, kelihatan ya, orangnya convincing kalau ngomong, bahasanya lugas, fokus ketika menyampaikan ide-idenya, dan seorang goal getter kan tentu banyak target-target yang ingin dicapai gitu ya, targetnya A, B, C, banyak yang ingin dicapai dan idenya inovatif. Teman-teman kelihatan ya, dari 10 talenta ini semuanya saling melengkapi, bekerja dengan kombinasi yang luar biasa. Thank you Mbak Yolanda. Nah, saya ingin bertanya hal yang terkait dengan Asesco dan I Hope gitu ya. Jadi talented people, kalau talented people berminat nanti sebagai seorang coach ya, seorang coach profesional bahkan dan seorang hipnoterapis profesional, itu memang ISQ ada kelasnya coaching certification dan hipnoterapi certification. Salah satunya Mbak Yolanda ini adalah lulusan daripada tidak hanya manajemen bisnis ISQ Business School. Teman-teman yang Bapak dan Ibu yang punya putra-putri ya, boleh nanti mengantarkan sekolah di manajemen bisnis. Manajemen bisnis salah satunya, berbagai jurusan lagi juga ada. Salah satunya Mbak Yolanda ini mengkombinasi manajemen bisnis dengan talentnya tadi, hobinya menggambar, kemudian kombinasi berbagai macam talent jadi bisnis gitu ya. Nah, tidak hanya itu, kemudian Yolanda pun punya, karena orangnya developer dan generous, berkecimpung di coaching dan juga hipnoterapi. Nah, cerita coaching hipnoterapi itu seperti apa sih kegiatannya Mbak Yolanda ya? Dalam satu hari berapa yang dilakukan oleh Mbak Yolanda, mengcoaching orang, menghipnoterapi orang, seperti apa? Boleh cerita? Iya. Jadi saat ini saya tergabung dalam I Hope. Di sini saya juga diminta untuk berkontribusi, dan saya siap untuk berkontribusi di I Hope juga coaching. Saya saat ini lagi membantu salah satu rumah teduh di Jakarta. Jadi rumah teduhnya adalah warga-warga dari berbagai daerah di Indonesia yang mohon maaf kekurangan dari segi finansial, dan juga mereka adalah warga yang mereka sakit gitu, sakitnya bermacam-macam, dan itu benar-benar sangat kritis dan sangat butuh bantuan dari segi kesehatan mental selain kesehatan fisik gitu. Jadi di sini saya membantu mereka untuk memberikan sesi hipnoterapi. Setelah di hipnoterapi, saya baru coaching mereka untuk maju ke depan gitu. Karena banyak yang terjebak juga di masa lalunya mereka dengan kondisinya mereka yang sangat
memprihatinkan gitu. Jadi saya bersama teman-teman membantu rumah teduh di Jakarta untuk memberikan sesi coaching dan hipnoterapi. Dan dalam satu hari itu saya bisa 2 sampai 3 orang untuk hipno dan coaching gitu. Talented people sebagai seorang kolektor mengumpul banyak data ya, banyak hal termasuk orang-orang yang sedang dalam kondisi perlu dibantu secara mental health gitu. Yeah. Ya, Mbak Yola sebagai kolektor kemudian mengumpulkan banyak data, banyak informasi, salah satunya adalah rumah teduh, dan sebagai seorang generis kan dibantu gitu ya oleh Mbak Yolanda, kemudian dilakukan sesi coaching dan hipnoterapi. Apa perasaan Mbak Yolanda membantu? Saya merasa sangat bahagia sekali karena saya bisa membantu sesama manusia gitu, dan saya juga bisa mengasah lebih tajam lagi kemampuan terapis dan juga coaching saya, dan saya benar-benar tersentuh ketika mereka merasa terbantu, dan juga bahkan mereka sampai mendoakan saya. Itu di situ saya merasa sangat bersyukur sekali gitu, Coach. Baik, baiklah, Anda terima kasih ya sudah menginspirasi kami yang ada dalam Zoom dan juga di dalam FB-nya Dr. Ari. Ada juga komen dari Dr. Asri mengatakan luar biasa ya perkembangan Mbak Yolanda sebagai dulu dosennya ya, Yolanda ya. Iya, Bu Asri dosen saya. Ada Bu Azri ya, ada Bu Azri kemudian menyampaikan komen luar biasa perkembangan Yolanda. Bapak Ibu, talented people yang memang memiliki putra-putri yang masih sekolah SMA dan hari ini mencari kampus, boleh juga menjadi referensi SQ Business School, membuat lulusan itu tidak hanya kuat secara intelektual, emosional, tapi kuat secara spiritual ya. Tidak hanya pintar tapi juga berkarakter kuat. Oke, Bapak Ibu dalam 20 menit ke depan, saya akan coba mempraktekkan 7 langkah namanya talent DNA coaching kepada Yolanda supaya bisa juga memahami apa yang ada di bottom talentnya untuk mengatasi situasi yang sedang dihadapi oleh Yolanda saat ini ya. Ini adalah langkah mudah dan Bapak Ibu pun nanti bisa melakukannya sendiri seperti yang saya akan lakukan nanti dengan Mbak Yolanda, tentu dengan mengikuti panduan yang nanti saya akan coba jelaskan. Berikut adalah 7 langkah talent DNA coaching yang ada di dalam layar Bapak dan Ibu. Pertama, nanti saya akan bertanya kepada Yolanda tantangan apa yang sedang dihadapi saat ini. Tentu secara profesi sebagai seorang coach, seorang hipnoterapi, tantangannya seperti apa? Mas, tantangan melakukan bisnis itu kira-kira tantangannya seperti apa yang dihadapi. Kedua adalah di antara talent DNA mana yang digunakan berlebih sehingga berpotensi menghambat. Jadi Yolanda akan menceritakan mungkin beberapa talent DNA yang dilakukan secara berlebih. Mungkin talented people juga sama ya, baik di dalam Zoom maupun di FB. Kalau sudah punya report, kira-kira perhatikan di antara 10 itu mana yang kita lakukan secara eksesif, secara berlebih. Kemudian ketiga, talent DNA dari 1 sampai 10 mana yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Nanti tinggal dilihat dari 10 itu, kira-kira talent DNA mana yang bisa menjadi solusinya. Nanti keempat, di antara talent DNA bottom itu yang 5 di bawah itu, yang berpotensi menghambat dalam mengatasi hal-hal yang ada di dalam poin 1. Ini di langkah 4. Nah, di langkah kelima nanti talent DNA 1 sampai 10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Ya. Nah, yang keenam nanti susun kembali talent DNA yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi yang ingin diatasi oleh Bapak dan Ibu, termasuk Yolanda saat ini. Dan ketujuh nanti tinggal tempel saja susunan baru dan dibacakan secara berulang untuk mendapatkan afirmasi bahwa talent DNA ini tidak mengontrol kita gitu ya, tetapi kita yang justru menggunakan dan mengontrol talent DNA. Kita mulai dengan langkah pertama ya. Oke, di langkah pertama adalah apa tantangan yang sedang Yolanda hadapi saat ini dan ingin diselesaikan, baik tantangan sebagai seorang coach, hipnoterapis, ataupun seorang entrepreneur. Silakan Yolanda. Tantangan saya itu, saya susah dan sulit untuk tegas ke orang lain, bahkan juga ke diri saya sendiri gitu, Coach. Juga
eh iya, sulit, sangat sulit tegas sih, Coach. Oke. Jadi kurang tegas gitu ya kepada Iya. diri sendiri. Mungkin termasuk ke dalam, kalau ada di dalam tim gitu, kalau teman Yolanda melakukan kesalahan gitu, seperti apa biasanya yang dilakukan oleh Mbak Yolanda? Iya, kalau teman yang sudah dekat, saya berani untuk bilang, untuk menyampaikan. Tapi kalau misalkan teman yang gak begitu dekat, saya merasa sungkan gitu, Coach. Langsung Jadi kan ya. kan juga selain saya kurang tegas, saya juga sungkan orangnya. Oke, oke. Itu yang tantangan yang pertama ya. Iya, Kemudian di dalam usaha, kalau ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya gitu ya, kurang berjalan baik, ada masalah misalnya. Apa biasa yang Yolanda lakukan? Apakah menyelesaikan segera atau seperti apa? Atau cari-cari dulu referensi Eh, informasi gitu ya? iya. Ketika misalkan lagi sedang ada masalah di dalam usaha saya memikirkan dulu, terus Hmm. kenapa bisa gitu, terus saya lebih merenung dulu, terus berpikir dulu gitu. Jadi Hmm. memang saya lebih banyak berpikirnya gitu, dan juga Hmm. untuk eksekusinya itu saya mm, kurang begitu cepat karena saya lebih ke merenung dulu dan berpikir dulu gitu. Kenapa alasannya, dan saya cari-cari tahu dulu gitu. Ya. Baru setelah saya udah dapet semua Hmm. yang saya butuhkan, baru saya eksekusi gitu, Coach. Oke, thank you, Mbak Yolanda. Talented people, baik di Zoom ataupun dalam FB-nya Dr. Ari, kalau kita lihat di bottom talent tadi, kan ada 5 ya, ada authoritative, flexible, explorer, fixer, equitable. Yang disampaikan Mbak Yolanda itu bottom talent di authoritative, tidak bisa tegas gitu ya. Kemudian ada juga fixer di bottom talent, ketika ada hal-hal yang berjalan tidak semestinya itu lama untuk diselesaikan oleh Mbak Yolanda. Gitu nyari-nyari dulu, kita kolektor ya, cari Iya. dulu informasi, alasan, segala macam lah gitu ya. Dicari dan kemudian kontemplatif merenung sendiri, dan itu tentu text time, jadinya lambat karena fixernya di bawah. Oke, di pertanyaan yang kedua kita coba yang kedua ya. Ya, langkah kedua, mana di antara top talent DNA Yolanda yang kemungkinan digunakan berlebih gitu ya, sehingga menghambat Yolanda untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, diperhatikan lagi top talentnya, kira-kira mana yang digunakan oleh Yolanda dan sifatnya eksesif atau berlebih. Mana saja kira-kira Yolanda? Kontemplatif. Kontemplatif ya. Iya, kontemplatif tuh setiap hari saya memang Hmm. butuh waktu sendiri. Hmm. Jadi itu benar-benar bisa menghambat tantangan saya tadi gitu, Coach. Oke, kontemplatif ya ya. Eh, ada lagi apa lagi ya di samping kontemplatif? Hmm, di samping kontemplatif, kompetitif juga, Coach. Oh, kompetitif. Iya. Gimana kompetitifnya? Jadi Berlebih. kalau misalkan bidang yang benar-benar saya sukai dan minati, itu saya benar-benar merasa saya itu sedang berkompetisi dengan orang lain. Hmm. Mungkin orang lain nggak merasa sedang berkompetisi, tapi saya Hmm. benar-benar merasa saya lagi berkompetisi dengan mereka gitu. Dampaknya apa ke Yolanda? Dampaknya saya merasa eh, sebetulnya saya merasa capek sendiri sih, karena Capek akhirnya ya. iya, karena setiap eh, hal yang saya minati dan sukai, saya benar-benar kejar, dan saya benar-benar berkompetisi, dan juga saya menentukan target gitu yang benar-benar Hmm. eh, bahkan sampai suka di luar batas juga sih target yang saya tentukan untuk diri saya sendiri gitu. Goal getter di situ ya. Ya, goal getter, Eksesif ya. dikit. Karena Iya, di people kita lihat ya, Yolanda ini memang eksesif, satu menggunakan kontemplatif, gitu kan, banyak ngerenung, banyak diem, banyak berpikir dalam, kemudian kompetitif,
Jadi apapun dibuat kompetisi, lihat orang lain itu kompetitor gitu, dan goal getter punya target-target sehingga kemudian capek dan melelahkan. Ketika target tetap capai, Jika target tidak tercapai ya coach ya. mm-mm. Itu ya saya merasa sedih juga sih, dan ketika tidak tercapai, di situ yang saya lakukan eh Kontemplatif kontemplatif, ya. ya kontemplatif. Iya, iya, ya Ya, merenung lagi ya. Karena belum kalau kita lagi. lihat talent ini, Pak, fixernya di bawah kan, fixer itu Yolanda ya. Ada Ya. hal-hal yang tidak berjalan semestinya dibiarkan sama Yolanda karena kontemplatif gitu kan. Oke, langkah ketiga kita lihat ya. Di langkah ketiga apa? Di antara top talent, talent DNA-nya Yolanda, mana yang bisa dipergunakan untuk membantu mengatasi gitu ya. Karena tadi yang eksesif itu adalah kontemplatif, kompetitif, dan goal getter. Kalau lihat lagi ke Mbak Yolanda 10 top talentnya, kira-kira mana nih dari top talent ini yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut? Eh, Convincing. Convincing. Nah, gimana tuh Ya. convincing? Jadi walaupun mungkin saya tidak kurang tegas ataupun Hmm. merasa sungkan dengan orang lain, saya di sini punya convincing. Jadi saya Hmm. suka mempergunakan convincing saya untuk mengatasi masalah tadi itu. Nah, Hmm. mm, Secara sadar menggunakan ya convincing secara tidak Yolanda. sadar saya Betul ya. menggunakan convincing itu. Oke, nah, apa lagi ya Yolanda di samping convincing? Ketika saya mengalami eh, hal yang tidak sesuai Mhm. dengan yang sudah ditentukan, atau ada yang ada permasalahan di pekerjaan saya, eh, inovatif caranya. Jadi saya Nah, iya merubah cara, betul. ya, saya Mhm. merubah cara. Mungkin saya nggak belum berhasil di cara ini. Saya Mhm. pergunakan cara-cara lain yang apalagi nih bisa untuk mengatasi permasalahan itu gitu. Mhm. Untuk mengatasi yang kontemplatif eksesif, mana ya yo yang bisa dicari? Energizer. Energizer ya. Gimana tuh energizer bisa dipakai Jadi untuk mengatasi? iya, eh, bagi saya energizer saya ini sebagai sebuah obat untuk saya, Mhm. karena eh, saya yang nggak sangka juga itu bermuncul muncul sendiri ketika saya itu sudah merasa klop dan berbaur dengan teman-teman saya di situ. Jiwa saya keluar juga, yang tadinya saya diem, tiba-tiba saya Mhm. bisa jadi sosok yang berbeda dari yang Mhm. biasanya gitu. Saya jadi ramai, atau suka juga lelucon, atau uh, ya suka ngelucu juga kayak gitu. Di situ Energizer-nya muncul muncul ya. energizer saya yang saya nggak sadar tiba-tiba bisa muncul sendiri gitu kan. Talented people, lihat ya, Yolanda tiba-tiba menemukan talentnya yang bisa mengatasi yang secara eksesif dilakukan tadi, ada kontemplatif, kompetitif, dan goal getter, itu menemukan tuh. Yang satu tadi convincing, kemudian inovatif, dan energizer. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Oke, di pertanyaan berikutnya adalah, lihat bottom talent Yolanda 4145, mana yang menghambat Yolanda untuk mengatasi tantangan di awal tadi gitu ya. Untuk mengatasi, mana yang menghambat untuk mengatasi tantangan tadi. Kita lihat ya bottom talentnya. Menurut Yolanda mana nih yang memang menghambat ya? Ya, ada otoritatif, fleksibel, explorer, fixer, equitable. Otoritatif kan. Otoritatif. Gimana otoritatif? Iya, merasa tidak enak itu ke orang lain, sungkan, ataupun merasa uh, Hmm. tidak tegas, ke diri sendiri Hmm. pun tidak tegas gitu. Dan di situ benar-benar ngerasa itu hambatan diri saya sekali gitu. Betul. Satu lagi apa yuk? Hmm,
Fleksibel, Coach. Karena saya orangnya Fle- fokus. Ah, Ya. fokus. Iya. Fleksibel orangnya fokus. Kalau satu lagi apa ya? Dan fixer. Fixer, gimana fixernya? Iya, jadi saya ya lebih banyak kontemplatifnya sih, Coach. Jadi Hmm. fixernya saya itu terasa seperti kependam gitu loh. Hmm. Benar-benar nggak muncul gitu. Jadi saya memang sulit untuk memperbaiki situasi ataupun menyelesaikan permasalahan ataupun keadaan gitu, Coach. Karena lebih banyak mengumpulkan data dulu. Juga Kolektor ya. iya, mengumpulkan data juga berpikir dulu lebih banyaknya gitu. Kontemplatif ya. Oke, ketemu ya. Yo. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke. Sekarang di antara top talent, top 10 talent DNA Yolanda, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent tadi? Otoritatif, fleksibel, dan fixer. Kira-kira mana dari top 10-nya yang bisa dipergunakan untuk mengatasi? Itu tadi yang convincing, Convincing, inovatif, inovatif, sama energizer. energizer, ketemu tuh. Langkah 6, coba kita langkah 6. Di langkah 6 adalah susun kembali talent DNA. Oke. Nah, langkah 6-nya boleh. Oke. Coba susun kembali top 10 talent DNA Yolanda sesuai dengan yang diinginkan, yang ingin dicapai. Setiap target atau situasi mungkin memerlukan susunan talent DNA berbeda. Kita mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Nah, Yolanda coba susun kembali dengan tantangan yang dihadapi di poin 1, kemudian di poin 2, kira-kira susunannya jadi seperti apa ya, Yolanda? Susunannya saya susun terlebih dahulu ya, Coach. Boleh. Gimana tuh susunannya? Yang pertama energizer, Energizer, yang kedua convincing, convincing, 3 inovatif, inovatif, 4 developer, developer, 5 generous, generous, 6 fokus, fokus, 7 kolektor, kolektor, 8 kompetitif, kompetitif. 9 goal getter, eh, 10 kontemplatif. Wih, keren ya. Punya susunan baru untuk mengatasi tantangan yang ada di awal tadi. Nah, di langkah 7, Yolanda, langkah 7 itu nanti tulis ulang susunan baru talent DNA sesuai dengan target yang dicapai atau tugas yang diselesaikan. Kemudian baca selalu susunan talent DNA itu dengan suara keras tuh. Saya energizer, saya convincing gitu ya, dan seterusnya. Setiap akan melakukan tugas. Jadi nanti ini Yolanda lakukan setelah sesi ini selesai. Nah, Talented Wheel, alhamdulillah, Bapak Ibu kita sudah menyelesaikan bersama-sama menyaksikan melalui Yolanda bagaimana 7 langkah coaching ini membantu Mbak Yolanda, gitu ya. Nah, saya justru ingin bertanya ke Yolanda, Mbak Yolanda, apa rasanya setelah mengikuti sesi coaching ini? Silakan, Mbak Yolanda. Terima kasih banyak, Coach Dudi. Saya merasa saya menemukan cara baru untuk bisa mengatasi tantangan saya. Saya juga lebih mengenal diri saya lebih dalam lagi. Dan juga benar-benar ini adalah life tools ya, untuk menghadapi kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, Bapak Ibu talented people, Bapak Ibu pun juga bisa membantu rekan, kemudian saudara, kakak, adik, pasangan, pimpinan atau anggota lain juga untuk melakukan hal yang sama ya seperti yang saya lakukan dengan Mbak Yolanda. Nah, talented people, akhirnya saya simpulkan bahwa Yolanda tentu hari ini dengan kita bersama memahami bahwa ternyata talent DNA ini bukan talent DNA yang mengontrol kita, mengawal kita, gitu ya. Tapi justru kita yang mengawal talent DNA seperti memahami tadi hal yang eksesif, dilakukan berlebih, menimbulkan masalah, gitu kan. Dan ternyata solusinya pun ada di dalam talent DNA kita.
Dan kita perhatikan bottom talent juga, yang it is not you, gitu, talented people, di Zoom atau di Facebook, tetapi solusinya pun ada di dalam top talent kita. Jadi bagaimana kita mengontrol, mengawal itu menjadi hal yang sangat penting. Begitu kesimpulannya, saya kembalikan ke Mbak Tantri. Mbak Tantri, saya kembalikan ke Mbak Tantri, silakan. Oke, terima kasih banyak Coach Dudi yang sudah berkenan sharing di sesi pada pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita yang sangat inspiratif dan tergambar dari talent DNA-nya Mbak Yolanda yang tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, Coach Dudi, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin izin saat ini belum ada sih Coach. Bentar ya Coach. Sebelum kita menutup acara, mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom ini atau di Facebook boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh info di kolom chatnya. Mungkin ada yang ingin tanyakan mengenai talent DNA atau hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Terus saat ini Bapak Ibu sedang mengkaji lagi nih hasil talent DNA-nya Bapak Ibu dengan apa yang tadi mungkin ada kesamaan dengan Mbak Yolanda. Begitu sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, izin saya bertanya terlebih dahulu nih, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah dirasakan oleh Mbak Yolanda saat ini? Boleh mungkin Mbak Yolanda boleh dijawab. Ya, terima kasih Mbak Tantri. Jadi saya merasa betul-betul talent DNA ini saya lebih mengenal diri saya melalui talent DNA ini. Juga saya menemukan cara untuk bisa menghadapi tantangan ataupun kekurangan saya dengan memaksimalkan talent yang ada, yang saya punya gitu. Dan juga ini benar-benar jadi sebuah life tools dalam hidup saya untuk bisa lebih baik lagi gitu, Mbak Tantri. Oke, terima kasih banyak Mbak Yolanda. Selanjutnya, Coach Dudi sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi, Coach? Baik, Mbak Tanti, tentu banyak manfaatnya ya terkait dengan talent DNA ini, baik kepada pribadi, keluarga, ataupun korporasi. Nah, kita simak penjelasan langsung disampaikan oleh Pak Ari. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Mbak Yolanda, saya izin menjawab, ada pertanyaan dari Pak Darmadi. Coach, suaranya bisa ngebas, mantap, itu ada latihan khusus? Ada. Pelatihannya ada dalam public speaking, ya Pak Darmadi. Jadi kalau berminat, boleh ikut ya. Nah, informasinya nanti ada di web. Bapak dan Ibu, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, ataupun orang tua yang menghakimi anaknya, ataupun pemimpin di korporasi yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak memahami talent DNA-nya. Dengan talent DNA tentunya, maka semakin banyak orang yang menguasai dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, makin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya semakin tentu lebih harmonis. Dengan talent DNA, semakin banyak organisasi yang berkolaborasi tentu lebih efektif. Untuk itu,
talented people di Zoom ataupun di FB-nya Pak Hari, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Hari Ginanjar Agustian. Let find your light and shine. Demikian, maaf lahir batin, saya undur diri, saya serahkan ke Mbak Tantri. Silakan Mbak Tantri. Oke, terima kasih banyak Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa juga scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Di dalamnya Bapak bisa simak-simak lagi nih video-video mengenai talent DNA, apa itu talent DNA, dan berbagai sharing informasi mengenai talent DNA. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aset talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir forum ini kita akan pandu bagaimana cara mendapatkan hasil rekap talent DNA-nya. Nah, Bapak Ibu yang merasa mendapat manfaat dari saya pada pagi ini, boleh ketikkan saya pada kolom chat, dan Bapak Ibu siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira pada pagi hari ini, boleh ketikkan saya juga di chat. Nah, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top 10 talent DNA. Ini boleh nih di-share-share di komentarnya yang sudah mendapatkan manfaat pada pagi hari ini ataupun ingin mendengarkan informasi kabar gembira pada pagi hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu yang belum ikut tes talent DNA, tambahan informasi promo di sini untuk harga 45 talent DNA dengan nilai investasi Rp500.000. Kemudian juga ada untuk report karir dengan nominal investasi di Rp750.000. Nah, silakan Bapak Ibu yang berminat menghubungi konsultan ataupun orang-orang yang mengundang Bapak Ibu ke forum kita di pagi hari ini. Talented people, talent DNA merupakan sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Dan demikian untuk acara ASMI kita pada pagi ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali, namun sebelumnya boleh tadi dicek juga www.talentdna.me. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ini, dan kami akan memberi informasi bagaimana cara mendapatkan talent DNA atau bagaimana cara mengisi recap talent DNA. Di sini saya informasikan bagaimana cara mengisi atau bagaimana cara mendapatkan live tools talent DNA. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA, recap talent DNA. Silahkan kunjungi www.talentdna.me. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih tipe assessment apa yang diminati, yang bisa Bapak Ibu ambil di situ. Nah, mungkin sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin apabila ada yang masih bingung caranya, boleh juga nih bertanya kepada orang yang mengundang Bapak Ibu atau konsultan yang mengundang Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, mungkin kita sudah sampai nih di akhir acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar asik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga buat Coach Dudi dan Mbak Yolanda yang sudah sharing banyak banget Kasih. hal-hal yang sangat menarik pada pagi hari ini. Ya, sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta. Talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Mengungkap cahaya